Selamat datang untuk Bapak Roy. Ya, sudah hadir di kita. Nggak ada tanya, Pak. Sudah masuk ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya, selamat datang teman-teman yang baru join pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, hari ini seperti yang udah terjadi ya, kita akan mengadakan forum fotografer sama pemateri kita. Oke. Dan moderator kita Wisnu. Teman-teman, sebelum itu mohon untuk dan cara dan kita nanti diaplikasikan. Untuk pertanyaan, jika teman-teman ingin bertanya berlangsung, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui di story Instagram atau room chat di Google Meet ini. Oke, untuk persingkat waktu, saya mengembalikan alih Baik, terima kasih Salma. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Roy. Halo Mas Wisnu. sorry ini ada kendala teknis tadi ya. Kendala teknis. Siap, iya. siap. Gimana suara saya jelas nggak? Aman. Oke. Kalau nggak jelas kasih tahu ya. Oke, siap Bang Roy. Nah, jadi kita sudah kedatangan tamu spesial siang menuju sore hari ini, ada Bang Roy Genggam. Saya lebih akrabnya nyebutnya Bang Roy. Iya, saya bisa panggil Bang. Bang Roy, biar lebih mudah emang ya. Iya dong, harus dong. Ya. Oke, sebelumnya saya ingin bicara tentang sedikit ulasan tentang kegiatan hari ini, Bang Roy. Kami dari Prodi DKV ITERA, terutamanya mahasiswa angkatan pertama kami di angkatan 2019 kemarin, ini membuat sebuah pameran virtual. Oke. Jadi sebagai ajang Keren. diri ke publik bagaimana sih karya-karya teman-teman di DKV ITERA seperti itu. Iya. Jadi pamerannya sudah berlangsung dari tanggal 27 sampai tanggal 5 besok, 5 Juli. Oke. Nah, dalam rangkaian pameran berjudul Pameran Lawang ini ada beberapa talkshow yang dibuat oleh mahasiswa kami, salah satunya dengan Bang Roy pada sore hari ini. Sebelumnya ada Pak Suryanto Srustan juga sebagai penggiat penulis buku tentang layout, tentang DKV lebih desain. Nah, sekarang hari ini di sore hari yang bahagia ini kita akan bicara tentang dunia fotografi bersama Bang Roy Genggam gitu. Boleh, sip lah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Siap. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Bang Roy, saya bacakan sedikit tentang profil Bang Roy supaya teman-teman di Lampung. Tapi sebelumnya Bang Roy sudah berapa kali ya ke Lampung ya? Wah, nggak kehitung, banyak. Sering banget. Bang Roy ternyata sering sekali diundang ke Lampung gitu ya. Sering nggak diundang juga, datang sendiri. Kan saya pulang balik ke Waikambas. Nah, iya, itu ada satu proyek yang belum selesai sampai sekarang. Mudah-mudahan cepat selesai dan amin. Ditunggu karyanya Bang Roy. Tadi malam baru dibahas juga tuh di webinar proyek yang di Lampung itu. Oh, siap. Jadi ya berarti ada chemistry yang di ada keterhubungan Bang Roy dengan di Lampung ya, khususnya Gajah Lampung ya. Gajah Lampung khususnya. Mungkin saya bisa membacakan sedikit profil Bang Roy. Boleh. Teman lebih paham lagi tentang Bang Roy di sini. Jadi Bang Roy ini lahir di Bandung tanggal 3 November ya Bang Roy. Iya, betul. 1960. Kemudian
mengenyam pendidikan di IKJ ya, KJ ya, ambil sinematografi dulu. betul. Kemudian banyak karya yang sudah dibuat oleh Bang Roy dari tahun 84 sampai 86 itu di majalah Asri, kemudian mendapat penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional dan seperti itu. Jadi mungkin saya di diskusi hari ini kita akan banyak bicara tentang bagaimana sih menjadi fotografer yang bisa ditekuni sebagai karir seperti itu. Oke. Hanya kita belajar fotografi, tapi bagaimana fotografi itu bisa menghidupi kita seperti itu. Iya benar ya. Menarik itu. Terutama Karena buat yang muda-muda yang pengen jadi, mungkin mau memilih hidupnya jadi fotografer gitu ya. ya di Lampung saya kira lumayan teman-teman di fotografi lumayan banyak yang berkecimpung di bidang tersebut gitu. Gitu ya. Iya, jadi Ya. mungkin untuk yang sesi pertama ini kita bisa bicara dimulai dengan Bang Roy untuk mungkin berbicara sedikit tentang profil diri atau mungkin salah satu karya yang bisa di share ke kawan-kawan dan bagaimana sih proses kreatifnya selama ini di dunia fotografi. Oke. Silakan Bang Roy. Profil, memperkenalkan diri mungkin ya. Ya. Lebih detail. Oke. Ya. Ini tapi gambar saya kok kecil amat ya? Kok saya di sebelah pojok kanan atas kecil gitu. Yang lain-lain kok gede-gede sih ini. Klik di situ ya, coba saya klik ya. Coba. Karena saya biasanya pakai Zoom ya. Ini baru coba pakai ini. Coba. Oh, saya sendirian, kalian nggak kelihatan di situ. Oh iya, kalau kami nggak bisa ini ya, Mas. Oh gitu. Oke. Nggak apa deh, saya kecil nggak apa-apa. Oke. Nah, seperti tadi Mas Wisnu sampaikan, basic saya sinematografi. Saya sekolah film. Kalau ditanya, Mas Ray ini suka emang hobi fotografi atau enggak gitu? Saya sebenarnya nggak hobi loh fotografi itu. Fotografi itu untuk saya bukan hobi, karena hobi saya sebenarnya ketika remaja lebih ke melukis dan menulis. Jadi melukis saya dan menulis. Jadi cita-cita awalnya pun saya lebih ke pengen jadi pelukis. Pengen jadi pelukis malah. Itu harapannya begitu tadinya. Cuma mana ada sih orang tua yang mengizinkan anaknya untuk jadi seniman. Wah, itu banyak curhatan. Ya kan jarang kan? Nah, itu jarang itu. Misalnya anaknya pengen jadi seniman, nah kamu mau makan apa jadi seniman gitu kan? Ya kan biasanya seperti itu tuh bayangannya. Paradigmanya seperti itu ya, Bang. Iya. Padahal ibu saya sendiri, mami saya itu dia kalau melukis bagus sekali. Ya. Orang tuanya Bang Roy juga pelukis ternyata. Bukan pelukis, tapi mami saya tuh berkeseniannya banyak. Dia senang menggambar, terus dia bisa main berbagai alat musik. Iya. Gitu. Dan ayah saya pun kebetulan arsitek. Jadi sebenarnya darah seni rupanya mungkin ada gitu ya. Iya, sudah tetap mengalir ya. Tapi tetap aja nggak mereka kok nggak nggak kayaknya setengah hati gitu kalau anaknya pengen jadi seniman, ya kan? Iya. Lantas kebetulan paman saya orang film, terus saya diperkenalkan ke sekolah sinematografi, sekolah film. Saya lihat menarik juga nih sinematografi, karena di sana kita diajarkan berbagai bidang kesenian juga. Betul. Dari seni rupa, musik, tapi kulit-kulitnya aja ya. Iya. Akhirnya saya pikir, udah, kalau gitu saya coba sekolah di sana. Akhirnya nyemplung ke IKJ. Nyemplung di IKJ. Saya ambil jurusan sinematografi. Kebetulan waktu ujian masuk saya termasuk 3 besar lah gitu. Lantas saya mulai bikin film-film pendek gitu. Malah melukisnya ditinggal. Gitu. Melukisnya malah ditinggal, akhirnya lebih senang bikin film pendek.
Bahkan film saya ketika saya masih kuliah pun udah menang festival film pendek. Wah, sudah berprestasi Waktu itu, ya. dari kuliah ya Bang. Nah, tapi selepas dari sinematografi, saya merasa kok saya nggak cocok gitu loh di dunia film. Karena zaman saya itu mau tahu film-filmnya. Nah, satu film dokumenter ya, oke. Dokumenternya pun itu hanya diputar di TVRI. Oh ya, akses pemutarannya sulit. Karena memang di zaman dulu kan belum seperti sekarang, belum banyak channel TV gitu kan. Jadi hanya TVRI. Lantas dokumenter itu ya, dan harus kerja di TVRI, harus menjadi pegawai negeri di TVRI. Kedua, ada film layar lebar. Film layar lebarnya tuh serem-serem judulnya. Ranjang siang, ranjang malam, ada kelambu goyang gitu-gitu lah. Saya pikir, wah nggak cocok nih saya. Itu bukan gua banget gitu. Saya ngerasa bahwa, wah dunia film bukan gua banget. Akhirnya saya pilih apa sih supaya saya punya profesi. Jadi fotografer pilihan saya waktu itu. Akhirnya saya memastikan diri, saya jadi fotografer aja deh. Saya jadi fotografer, tapi terjun di dunia fotografi, siapa elu gitu, kasarnya begitu. Karena kan di awal-awal itu, karena orang nggak kenal saya kan, nggak tahu saya tuh siapa, terus apa gitu kan. Nah, ya, saya coba tuh sebulan, 2 bulan, setahun nggak ada orang kasih kerjaan gitu ya. Gitu. Padahal saya pikir, saya ini orang basic saya sinematografi loh, film loh, film saya pernah menang festival loh, gitu kan. Tapi kok orang nggak percaya, udah. Ternyata memang kita harus punya portfolio. Betul. Untuk masuk di dunia fotografi, pokoknya dunia art apapun. Saya rasa memang portfolio itu menjadi penting. Karena itu ukurannya. Selain mungkin latar belakang pendidikannya apa, ijazahnya apa, katakan gitu. Tapi tetap portfolio itu menjadi satu yang penting. Portofolio karya ya Bang ya? Portofolio karya. Jadi ketika orang bertanya, profesimu apa? Oh, saya fotografer. Coba lihat apa yang pernah kamu buat. Gitu. Mau nggak mau akhirnya saya pikir, udah deh, kalau gitu saya harus kerja di satu tempat. Akhirnya saya kerja di majalah Astri. Oh ya. Di majalah Astri saya kerja 2 tahun di sana. Lantas saya dibajak oleh majalah Laras, 2 tahun juga di Laras. Saya ekspor tuh. Majalah Laras tuh saya pakai buat bereksperimen dan sebagainya. Sampai akhirnya tahun 90 saya putuskan menjadi freelance fotografer. Tahun 90 ya Bang? Tahun 90. Dimulai dari tahun segitu mulai ya? Tahun 90 sampai hari ini. Begitu. Freelance fotografer, terus apa sih bidang yang saya kerjakan? Lebih ke advertising foto. Jadi saya lebih ke advertising foto, karena pada zaman itu advertising foto yang menjanjikan secara finansial bagus. Gitu. Mungkin ya. Bisa tentang advertising foto ya Bang ya? Ya, betul. Teman-teman di sini kurang pemahamannya. Nah, seperti apa itu ya? Apa sih contohnya, atau misalnya seperti apa sih? By the way, saya bisa sharing ini nggak sih di sini? Bisa sebenarnya Bang. Bagaimana? Ini saya buka screen, gitu? Iya, di bawah itu ada. Coba saya lihat, di bawah ada gambar apa nih? Yang kalau nggak di atas, di pojok atas, di present screen, di samping chat biasanya. Di samping chat atas, ini ada gambar kamera, bukan? Oh, bukan. Bukan, oke. Yang gambar titik-titik itu. Oh, titik-titik 3 ini? Iya. Terus kita klik apa tuh? Ada new tab, new window, history, bookmark, zoom, print. Nggak ada present screen-nya, Bang? Present screen-nya nggak ada tuh. Oh, nggak ada. Berarti nggak bisa ya? Harusnya bisa sih. Mungkin lebih apa diceritakan saja ya Bang? Ceritakan saja ya, ya wes. Padahal menarik loh kalau lihat gambar-gambar. Oke, advertising fotografi itu sebetulnya lebih ke komersil foto. Selain sebutannya,
selain advertising foto disebut juga commercial fotografi, Ya. commercial fotografi atau fotografi periklanan. Fotografi periklanan ya. Periklanan. Nah, di Indonesia kan ya fotografi periklanan. Itu apa sih gitu kan? Itu sebetulnya lebih ke karya foto yang tujuannya mempromosikan satu produk. Oke. Ya, tujuannya itu mempromosikan satu produk. Produk mempromosikan itu bisa macam-macam. Bisa dia produk itu sendiri, foto, ya kan? Bisa juga dia model dia bisa Ya. hati. Oke. Halo Bang. Ya, Suaranya ya, suaranya hilang. Oke, udah, coba. oke. Udah aman. Tes, bisa? Aman? Udah. Agak bergema nggak? Nggak? Enggak. Aman nggak? Aman ya? Oke. Nah, cara kerjanya di advertising fotografi itu biasanya saya dapat dari biro advertising. Oke. Nah, biro advertising itu kan mereka punya kliennya tuh produk-produk macam-macam lah. Contohnya kalau klien setia saya sekarang ini misalnya Yamaha gitu ya, Yamaha. Nah, biro advertising akan mengolah ide produk Yamaha itu akan dipromosikan seperti apa kira-kira, gitu. Dia bikin konsep, entah motornya ditaruh di bukit atau apa gitu kan. Lantas konsep itu ditawarkan ke klien. Oke. Nah, nanti klien yang akan memilih konsep yang mana yang akan dieksekusi. Gitu. Itu semacam diberikan brief dan segala macam. Iya, betul. Briefnya segala macam ada di situ. Kadang udah dibuat berupa zaman dulu sebelum era digital berupa drawing, digambar. Nah, di era sekarang karena banyak teknologi udah begitu canggih, bisa nge-grab gambar-gambar kan. Motor dari mana, dikompos, disusun, apalah gitu kan. Supaya klien punya bayangan bahwa, oh iklannya tuh akan seperti ini. Begitu klien setuju, biro advertising bisa menghubungi fotografer. Oke. Menghubungi fotografer. Ini loh, dia akan pilih fotografer yang kira-kira bisa mengeksekusi konsep mereka. Konsepnya ya. Misalnya, oh ini ditawarkan ke saya misalnya kan, kirimlah ke saya si konsepnya. Dari situ saya mau mengkalkulasi kira-kira berapa anggarannya, lama pengerjaannya, terus apa-apa yang harus saya siapkan dan sebagainya gitu. Baru saya buatkan penawaran. Kalau sudah deal baru kita eksekusi. Gitu cerita ininya ya, proses kerjanya. Mulailah pemotretan. Pemotretannya sebetulnya sangat cepat, tapi yang lama adalah pre-production-nya. Oke, tetap ada proses pre-production. Iya dong, harus. Ada meeting, ada pertemuan-pertemuan, dibahas, sampai oke, kepalanya semua nih, pikirannya sama, baru dieksekusi. Menyamakan visi ya? Menyamakan visi, itu dia. Supaya tidak kalau nyimpang-nyimpang, kacau juga nanti. Gitu. Nah, setelah pemotretan selesai, udah terserah nanti hasil foto itu mau jadi billboard mungkin, mau jadi promosi media cetak atau di era sekarang tentu di sosmed banyak sekali kan, kira-kira seperti itu. Gitu Mas Wisnu, tahapan cara kerjanya. Mungkin ini saya kasih contohnya tadi Bang, kalau mau screen itu saya WhatsApp tadi Bang. Oh, coba saya cek ya. Biar teman-teman di sini lebih lebih afdol, benar. Oh, di sini. Oh, di bawah itu coba presentasikan sekarang. Oke. Oh, present now. Oke. Nah, ini ya saya klik di situ ya. Oke, gitu. Ada your entire screen di atas window. Maklum lah, saya baru kali pakai Google Meet. Pakai Google Meet ya. Ininya mana dia? Oh, ada di belakang. Nah, kalau saya share, klik terus share, dulu. Sip. Kelihatan? Kelihatan. Oke, good. Nah, ini
kita bisa lihat sebagai biar enak saya ngeliatnya juga. Ke sini, nah gitu ya. Oke. Nah, saya mulai dari awal. Ini logo studio saya. Iya. Ya, logo studio saya seperti ini. Terus kalau teman-teman mau kepo-kepoin IG saya tuh, ada IG saya @roygenggam, itu IG yang sehari-hari. Kalau yang komersil ada @genggam_fotografi. Oke, bisa lewat Instagram juga ya, Bang? Ya, lewat Instagram juga ada. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau teman-teman mampir ke studio saya, tampak depannya seperti ini. Oke. Ini tampak depan. Lantas kalau masuk ada lobbynya. Wah, ada meja biliar juga. Tapi sekarang udah dipindah ke belakang. Oh, gitu. Karena di bagian depan ini sekarang udah menjadi kafe. Oh, saya buat kafe di sini. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini ruang tunggu ya. Jadi kalau tamu sedang menunggu di situ. Oh iya, ini lokasinya di mana ya, Bang, biar teman-teman? Di Cirende. Cirende itu perbatasan antara Jakarta Selatan dengan Tangerang Selatan. Oke. Gitu. Yang ada di Jakarta atau di Tangerang bisa berkunjung ya, Bang? Iya, boleh, silakan. Kabari aja kalau mau mampir. Ini masih ruang tunggu. Ini ruang rias, karena saya juga kan motret pasti ada modelnya, segala macam kan. Nah, kita butuh ruang make up room. Gitu. Ini juga masih bagian dari make up room. Nah, ini tempat saya kerja. Oke. Nah, hari-hari saya bekerja di sini. Ini impian seluruh fotografer ini, Bang. Ini ruang kerja saya nih begini. Gitu. Pantas. Itu di atas tuh ada office, ada ruang kerja ya, ada ruang perpustakaan, ada ruang filing. Oke. Jadi karya-karya saya ada dalam satu ruangan di file di sana. Siap. Kalau ke belakang, di belakang tuh ada dapur, tempat klien-klien makan, dan pada yang merokok di sana, yang kopi. Oh, ada ruang khusus juga ya, Bang? Ya, seperti itu. Nah, ini di belakang juga. Ya. Ya, ini masih ruang kerja. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh advertising foto yang menjadi billboard. Itu fotonya kebetulan saya buat. Oke. Untuk BCA. Nah, ini aslinya. Oh. Ini buat promosi BCA. Ini untuk promosi teh kotak. Ini untuk Monty. Kita percepat aja ya, Mas Wisnu ya. Oke. Maksudnya biar kelihatan, asal kebayang aja kan bahwa foto-foto iklan itu seperti ini yang saya bikin. Seperti ini virus. Jadi kebanyakan segala produk dari makanan, minuman, sampai ini juga bed cover ini. Oke. Ini untuk susu ultra. Jadi teman-teman mungkin kalau minum susu ultra kan di bagian belakangnya itu suka ada foto kan, ada gambar. Nah, kebetulan saya yang bikin itu. Ini juga, ini untuk Gulaku. Oh, Gulaku. Ya, cukup lama saya melayani Gulaku. Padahal pabriknya di sini ya, Bang? Nah, itu dia. Di Lampung ya. Klien lama saya ini. Oke. Ini untuk susu bendera saya bikin. Ini Kasen ya. Johnson atau Kasen, lupa saya. Ini untuk Yamaha. Kebetulan talentnya pasti pada tahu dong siapa ini. Valentino Rossi. Berarti sudah ketemu berapa kali dengan Valentino Rossi? Udah dua kali saya memotret. Dua kali pemotretan. Sebelumnya juga itu siapa namanya? Yang satu tuh, kalau saya lupa sih, sebelum Rossi. Lorenzo juga saya foto. Gitu. Finales juga ini. Ini dia Lorenzo ya. Ini Finales. Oh, Finales ya? Finales ini ya. Ini mungkin kalau teman-teman pikir, wah ini pasti di lokasi. Ini enggak, ini di studio motretnya. Ya, tetap eksekusinya di studio ya, Bang? Studio, ya. Jadi saya bikin tebing-tebing di salah satu sisi studio. Dan motornya itu diikat ke dinding, pakai sling. Wow. Pakai sling, sehingga si modelnya duduk di atas itu
mau jingkrak, mau apa itu nggak Tetap aman. nggak bakal jatuh. Jadi sebenarnya bohong itu, motornya nggak jalan. Diikat di sana. Lantas di DI, di digital imaging ya, di rodanya dibikin berputar gitu-gitu. Jadi memang prosesnya itu sangat ini ya Mas, sangat apa namanya, memakan waktu dan tenaga juga ya. Iya, pasti. Dan fotografer komersil ini juga akan bekerja sama dengan di profesi baru di era digital adalah digital artist. Betul. Ya, digital artist ada. Lantas kalau misalnya pakai model yang harus make up, ada make up artist, ada wardrobe stylist yang ngurusin baju. Kalau misalnya motret makanan, ada food stylist. Jadi timnya tuh banyak sebetulnya. Dia nggak kerja sendiri. Gitu. Nah, ini kita percepat ya. Ini Yamaha masih Yamaha. Saya juga motret untuk Sorento. Makanan juga. Jadi begitu kita terjun di fotografi ini sebenarnya segala aspek dalam fotografi, segala genre, segala bidang itu ya di foto. Nah ini yang saya bilang tadi portfolio ya. Jadi kita butuh portfolio. Contohnya seperti ini misalnya. Bisa berupa lembaran-lembaran. Kalau zaman dulu kan agak sulit karena cetaknya harus cetak offset ya. Kalau zaman sekarang kan era digital ini sebenarnya teman-teman bisa bikin cuma berapa lembar, di layout sendiri, ya kan? Terus misalnya saya cuma butuh 10 lembar, nah 10 lembar buat dikirim-kirim ke klien. Jadi effortnya zaman dulu tuh emang lebih berat. Iya. Karena harus nge-print juga kan, gitu. Sekarang digital aja sudah bisa kadang-kadang. Udah. Nah ini contoh-contoh iklan-iklan yang saya buat dan ada di koran-koran, di majalah gitu. Ini saya kumpulin. Ini dari tahun 90 ya? Dari tahun 90. Ini era, ini semua rata-rata yang di foto ini adalah era analog ya, jadi zaman dulu. Kalau era digital, terus saya buat seperti ini, portfolio saya berupa buku. Ini yang dikirim ke klien. Gitu. Oke. Coba sampai di situ dulu. Ya. Oke, jadi saya lihat memang menjadi apa namanya, membuat sebuah produk foto gitu. Itu bukan hanya persoalan si fotografer sendiri saja ya Bang. Jadi betul. Perlu ada menyamakan visi dan misi bersama. Misal tadi dibilang makeup artist lah, kemudian betul. Ini ada food stylist. Nah, food stylistnya gitu. Lantas jadi ada manajer di studio saya juga ada yang memanage. Terus ada asisten-asisten yang bantu. Jadi benar-benar banyak kepala. Betul. Berarti benar-benar kerja kolaborasi ya intinya. Kerja kolaboratif, ya betul, kolaborasi. Jadi kalau yang sering gagal untuk terjun di komersil fotografi itu kalau kita tidak punya attitude kerja kolaborasi. Egoismenya masih terlalu tinggi, terlalu seniman misalnya. Nah, itu kan agak berat kan. Betul. Jadi harus bisa membelah diri, kapan saya jadi seniman, kapan saya jadi tukang lah katakan gitu. Harus bisa begitu. Karena kita sudah memposisikan diri sebagai misalnya kita seorang fotografer komersil, ya ranahnya sudah di wilayah itu kan gitu. Ya, betul. Sementara pasti fotografer itu juga kan ada naluri-naluri kesenimanannya tuh pasti ada. Pasti ya. Kalau kerja komersil terus setiap hari juga itu akan pressure-nya terlalu tinggi. Jadi butuh juga pelepasan. Ya, sebagai seniman pasti butuh pelepasan. Nah, refreshing ya, Bang ya. Itu dia. Nah, itu yang saya lakukan adalah saya membuat karya-karya yang sangat personal. Jadi pada saat saya melayani klien saya sebagai commercial photographer, ketika saya menjadi seniman ya, saya bikin karya seperti saya. Nggak boleh diganggu. Gitu. Itu bukan pesanan, itu benar-benar personal project saya. Misalnya. Iya. Lebih ke apa namanya ke dalam diri ya Bang ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya kalau kita mau memulai menjadi seorang fotografer komersil gitu loh, itu
pengetahuan apa saja yang perlu disiapkan, kemudian apakah kita harus punya alat yang harus mumpuni dulu nih gitu. Oke. Apa sih Bang itu kiat-kiatnya? Ya, yang pasti skill itu harus kan. Betul. Skill, knowledge, terus sama attitude. Itu pentingnya. Itu yang penting banget. Kalau skill udah pasti lah. Kita mau terjun di bidang apapun, kan kita pasti harus menguasai bidang itu. Secara teknis, secara semuanya lah pasti. Bidang apa aja lah. Profesional ya Bang. Harus untuk masuk ke dunia profesional ya tuntutan profesinya kan harus terampil. Misalnya Mas Wisnu membuat patung kan juga punya skill mematung gimana sih gitu kan, itu kan nggak bisa datang satu hari langsung jago. Ya kan? Ya. Ada proses yang harus dilalui. Begitu juga di fotografi. Jadi penguasaan dasar fotografi itu mutlak. Dasar fotografi itu banyak kan, baik dasar penguasaan kamera udah pasti, lighting udah pasti. Karena fotografi adalah melukis dengan cahaya. Kita harus sadar betul bahwa cahaya itu menjadi satu yang utama dalam fotografi. Mutlak, betul mutlak. Nggak bisa diganggu-gugat gitu. Nggak ada cahaya, nggak ada foto. Gitu lah kata-katanya. Setuju Bang. Jadi cahaya itu bisa macam-macam sih. Sumber cahaya, lighting system, matahari dan sebagainya. Itu harus dipelajari semua. Harus ngelotok. Itu harus dikuasai ya Bang. Iya, harus dipelajari benar-benar segala macamnya, segala aspek dalam fotografi itu harus ngelotok. Setelah itu baru berkarya. Karena kalau baru mulai kan pasti belum punya klien, ya, belum punya klien. Tentukan dulu nih, aku minatnya di mana nih, misalnya gitu. Atau saya pengen menjadi fotografer, passion saya nih kalau saya mau motretin apa, misalnya motretin atau motretin manusia, ya kan? Begitu akan terjun di dunia komersil, tentukan. Misalnya, saya senang fashion. Berarti portfolio kita harus kita siapkan membuat karya-karya foto yang unsur fashionnya banyak. Motret manusia, motret segala pakaian, pokoknya apa, ya kan? Nah, jangan misalnya sukanya fotografi. Tapi kita ngajuin portfolio kita ke klien fotografi itu foto-foto landscape, foto-foto alam, dia nggak masuk. Kliennya nggak bakal ngasih. Ini gimana sih gitu kan? Jadi kita tentukan kira-kira minat kita di mana, nah itu kita pelajari. Dan kita buat contoh-contoh foto itu. Setelah ada banyak itu foto kita, nah kita bisa konsultasi dengan yang senior. Kira-kira Bang atau Mas gitu. Nih atau Mbak gitu yang senior gitu. Ini karya-karya saya. Kekuasaan saya kira-kira di mana. Dan portfolio itu nggak mesti banyak ya. 10 sampai 20 foto aja tapi yang keren gitu, nah, itu udah cukup. Berarti nggak perlu satu album gitu ya? Nggak usah, pokoknya 10 aja tapi yang prima, yang bener-bener hasil. Tapi tentu itu 10 itu kan dari sekian ratus mungkin yang bikin kan. Terus di layout yang baik, yang bagus, menjadi dibuat desain grafisnya yang bagus, itu di print juga bisa menjadi satu portfolio yang menarik. Jadi selain punya ijazah dari ITERA misalnya, lulusan TKP ITERA gitu kan, tapi terus punya portfolio juga, baru itu yang diwajibkan. Kira-kira kayak gitu. Berarti yang saya tangkap sih sebenarnya kalau kita memang passion dalam fotografi pun itu ada berbagai macam ya. Ya, betul. Fotografi apa ya nih gitu. Jadi kenali dulu diri sendiri sebenarnya ya Bang ya. Betul, kenali diri sendiri, minat kita di mana itu. Jadi jangan sampai terjebak ketika kita sudah mau terjun, wah ternyata dalam itu masih banyak kategorinya kan gitu. Jadi bingung akhirnya. Nggak apa-apa juga sih. Nanti misalnya udah masuk gitu kan di dunia fotografi komersil yang saya mau saya pengen di makanan dulu gitu kan. Ternyata udah asik di situ, asik juga ya kalau motret otomotif misalnya. Nggak apa-apa. Tapi kuasai banget, kuasai betul. Bidang itu kuasai betul. Jangan loncat-loncat dulu sebelum mapan di satu bidang. Oke, siap. Ya berarti harus fokus dulu berarti. Fokus dulu lah. Sering-seringnya kan yang nggak gagal karena terlalu banyak loncat-loncat. Coba inilah kan gitu.
Oke, Gitu. Mas. Mungkin selanjutnya mungkin saya ingin bicara tentang lebih ke personalnya Bang Roy ya gitu loh. Jadi saya lihat tadi juga ada Bang Roy bicara tentang kedekatannya dengan Lampung, terus Iya. sedang melakukan sebuah proyek yang mungkin nanti bisa menjadi literasi di Lampung juga menurut saya. Itu bisa Oh ya, diceritakan nggak Bang mudah-mudahan. teman-teman di sini? Yang sedang saya garapin nih ya. Iya. Dan mudah-mudahan bisa terbit di bulan November, insya Allah. Harapan saya begitu. Mudah-mudahan segera terbit. Karena itu Mas Wisnu ini udah tertunda bertahun-tahun, udah tertunda 3 tahun, nggak kelar-kelar. Sudah berapa tahun Bang? 2 tahun ya? Tertundanya 2 tahun, tapi Oke. sebetulnya mulai digarapnya dari 2014. Oh 2014. Panjang ya, lama ya. Lumayan lama Saya ya. udah bikin 5.000 foto di Y Canvas. Ya, 5.000 foto di Y Canvas. Terus akhirnya kurator saya pilih. Pokoknya dalam satu buku tuh 200 atau 300 aja udah cukup, udah kebanyakan. Nah, Oh iya betul. bayangkan dari sekian ribu kita 5.000 jadi foto. 200 gitu kan. Dan proyek ini memang ya kecintaan saya pada gajah sebetulnya. Oke. Saya sangat mencintai gajah. Ini lanjutan dari proyek yang saya buat tahun 94 sebetulnya. Oh gitu. 94 saya udah bikin dan udah pameran dulu. Gajah judulnya, tapi simbolik. Jadi ornamen-ornamen gajah, bentukan-bentukan gajah, boneka dan sebagainya gajah itu saya foto, lantas saya olah gitu dengan light dan sebagainya. Lantas dipamerkan tahun 94. Itu pameran tunggal berarti Bang ya? Waktu itu berdua, saya tentang gajah, lantas almarhum Mas Doni Metri tentang orang hutan. Oh. Kalau dia motret ke Kalimantan, dia motret orang hutan, sementara saya motret gajahnya di studio. Studio ya. Manifestasi ya gitu. Kira-kira seperti itu. Lantas ya, kelanjutannya adalah kan dulu simbolik. Akhirnya saya berpikir saya ingin membuat yang real. Nah, Y Canvas lah akhirnya saya. Akhirnya terjun ke Y Canvas ya. Y Canvas 2014. Jadi, 2014. udah bayangkan dari tahun 94, 20 tahun kemudian baru saya bisa ke Y Canvas dan memotret di sana. Dan di Y Canvas itu pulang pergi 3 tahun lah, kira-kira. Itu pulang pergi terus ya Pak ya? Ke sana. Saya di sana saya misalnya 5 hari gitu kan. Udah motret, masuk sama mahot-mahot di sana, udah bergaul sama mereka. 5 hari itu saya pulang ke Jakarta. Kerja lagi di Jakarta, nanti ada duit lagi berangkat lagi ke sana gitu. Pulang balik di sana 3 hari, udah balik lagi, pulang seperti itu. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti November bisa launching Jakarta dan rencananya juga akan saya pamerkan di Lampung. Wah, ditunggu sekali itu Bang. Pinginnya sih keliling beberapa kota gitu di Indonesia gitu keliling, dipamerkan. Itu impiannya seperti itu. Seperti halnya buku saya yang pertama dulu juga memotret itu saya bawa keliling beberapa kota sampai ke Lampung juga. Gitu. Mudah-mudahan bisa tandang ke DKV ITERA. Oh iya dong, dipamerkan juga boleh. Launching bukunya di sini dan. Itu asik benar itu. Jadi ada maksud saya kenapa memilih objek gajah itu bisa diceritakan nggak Bang? Boleh. Nah, kenapa sih kok gajah, kenapa nggak harimau atau apa? Iya. Karena sebetulnya nama lengkap saya, nama panjang saya, Roy Gajah Seto Genggam Nusantoro. Oh, oke. Panjang ya, Roy Gajah Seto Genggam Nusantoro itu Mas Wisnu, nama saya kayak gitu. Disematkan dalam sebuah nama. Orang tua saya kasih namanya seperti itu. Akhirnya jadi saya merasa bahwa kayaknya gajah seperti merepresentasikan diri saya. Saya merasanya seperti itu. Kecintaannya jadi rada berlebih. Dan saya punya apa ya, dari yang segede ujung ini sampai kira-kira hampir semeteran itu 800 hutan gajah.
Kalau Mas Wisnu mampir ke studio saya atau ke rumah saya juga, banyak di setiap sudut tuh ada. Nanti kita akan kunjungan ke sana, Bang. Boleh, dengan senang hati. Sering kok ada hampir dalam 1 tahun mungkin 1-2 kali pasti ada kunjungan kampus dari kampus mana gitu. Di sini kita sharing tentang fotografi, tentang komersil atau apapun gitu yang berkaitan sama fotografi. Dan kebetulan di studio saya juga ada acara rutin setiap bulan namanya Fotokopi. Ngobrol foto sembari ngopi. Oh, wah menarik itu acaranya, Bang. Itu Fotokopi ya. Free, gratis. Oke. Pembicaranya biasanya saya undang para senior fotografer bergantian gitu. Pesertanya macam-macam, dari yang pemula, peminat fotografi, bebas. Dan setiap bulan pembahasannya beda-beda. Kadang tentang street fotografi, kadang tentang fashion fotografi, bergantian. Sesuai si pembicaranya yang saya undang, apa dia bidangnya, di sana. Gitu. Berarti tapi ya, karena pandemi ini off dulu ya Pak ya acara. Betul. Apa boleh buat? Ya. Itu acara itu usianya udah hampir 3 tahun. Setiap bulan. Gara-gara pandemi ini berhentilah kita. Oke, sekarang bicara tentang pandemi nih Bang. Jadi sebagai seorang fotografer yang sudah banyak pengalaman di bidang fotografi, bagaimana sih menyikapi situasi seperti ini? Seperti kita kan menghadapi bersama nih. Gitu. Betul. Apakah terdampak dan seberapa signifikan sih terdampak ke kawan-kawan fotografer, terutama di studionya Bang Roy sih? Gitu. Ya. Bisa dibayangkan ya, kita PSBB ini bulan apa ya? Maret ya? Maret. Ya. Maret. April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan nih. Iya, 4 bulan. 4 bulan ini pekerjaan di studio saya semua dipending. Ditunda, semua ditunda. Ditunda. Hanya selama 4 bulan hanya 3 pekerjaan ya kan. Itu pun klien-klien yang memang loyal, udah lama. Ya, klien saya Yamaha tadi juga Yamaha. Ada 2 pekerjaan. Terus satu lagi ada Ultima, kebetulan itu klien anak saya juga fotografer. Fotografer juga, fotografer muda lah ya gitu. Dia punya klien Ultima, nah dia kerja itu di satu studio dengan saya. Oh, mas satu studio ya Bang ya? Studio ya. Jadi kita sharing studio lah di sini. Nah, kebayangkan dalam 4 bulan hanya 3 pekerjaan. Tapi sebetulnya kalau kita ambil positifnya, oke, pekerjaan itu. Tapi kita sebenarnya bisa berpikir hal yang lain ya. Misalnya sebagai seniman, fotografer yang berkesenian gitu kan. Betul. Kita bisa dalam perenungan karena kita nggak mengerjain apa-apa nih, bisa konsep-konsep, ide-ide ya kan. Tetap ini ya. Tetap ide yang mungkin sangat personal jadinya. Yang sangat personal itu jadi kita bisa punya ide banyak. Bahkan kita bisa motret. Kebetulan saya di studio sendiri ya, saya bisa kerjakan gitu kan. Bereksplorasi lagi. Eksplorasi sendiri. Dan kalau saya pribadi, kebayang nggak nih selama PSBB ini, selama COVID ini, udah hampir 20 kali saya ngisi webinar. Wow, 20 kali. Mungkin dengan ini kayaknya 20 nih. Wow. Dengan hari ini kayaknya 20 nih. Jadi lebih banyak berbagi ke teman-teman ya, Bang. Itu dia, benar. Dan apa yang kebetulan menyenangkan buat saya karena aktivitas fotografi saya kan macam sebetulnya. Ya, bukan komersial aja. Jadi saya motret segala macam. Minat saya di fotografi akhirnya meluas. Banyak hal yang saya lakukan. Pokoknya apapun yang menarik buat saya itu saya foto. Iya. Nah, jadinya undang webinar bisa beda-beda yang dibahas. Oke. Kadang bahas mungkin food fotografi, street fotografi, kapan lagi fashion, kapan lagi komersil foto gitu. Itu menyenangkan ya. Gitu. Oke, wah ini sudah banyak sekali perbincangannya dengan Bang Roy. Mungkin kita coba lempar pertanyaan ke teman-teman yang ada di kegiatan hari ini, talkshow ini. Silahkan jika ingin bertanya bisa lewat kolom komentarnya ya. Gitu ya. Bang, saya cek. Ada yang bertanya belum? Sudah 11 Bang. Oh gitu. Saya bisa lihat nggak itu? Nggak ya?
Bisa harusnya di kolom komentar ini. Kolom komentar tuh kan. Ya maklum lah, baru kali ini saya Iya, baru pakai pertama ya. jadi ini yang di kanan atas ya, chat. Iya. Oke. Kalau nggak saya bacakan saja ya Bang ya, biar ini. Oh, boleh. Oh ya, nih ada berapa nih? Oke. Oke, sebentar saya tanyakan. Ini dari Ravanza Fares. Ini masuk kategori manip yang foto yang tadi. Itu gimana? Oh, foto-foto yang oh gini. Mungkin jadi di komposisi fotografi kan kita bilang tadi, selain kita sebagai fotografer, kita kerjasama dengan digital artist ya. Ya itu ya. Itu yang nanti DI foto-foto itu. Nah, tapi digital artist ini juga melakukan pekerjaannya berdasarkan konsep yang emang direncanakan. Kira-kira gitu. Mereka pakainya kan Photoshop ya. Untuk pakainya Photoshop. Harus dipahami bahwa Photoshop itu bukan memperbaiki foto rusak, bukan. Tapi itu menjadi tools untuk membuat foto yang terkonsep. Contohnya kalau tadi sempat lihat ada motor yang lagi ngebut gitu, terus ada bongkahan batu, besi bulat melayang misalnya gitu kan. Tadi kalau sekilas ingat, itu kan kalau di foto real kan nggak mungkin, susah kan. Nah, berarti kita harus rencanakan sebagai fotografer, kita merencanakan bahwa oh ini akan digital imaging. Jadi saya foto si orang naik motornya, saya foto elemen-elemennya akan digabung nanti di Photoshop. Itu kita harus siapkan sebagai fotografer, kita harus siapkan semua. Baru kita brief kita artis bahwa ini akan begini. Saya mau ini digabung gitu. Jadi bukan one shot jadi seperti itu. Oke. Nah, tapi itu planning konsep ya, harus terkonsep. Kalau nggak kan kacau. Contohnya lagi, contoh sederhana. Misalnya teman-teman mau bikin foto seseorang, model misalnya, dengan latar belakang misalnya gunung lah, Kalau kita udah punya latar belakang gunung itu, kita pelajari nih mataharinya dari sebelah mana. Misal mataharinya dari sebelah kanan, ketika kita motret modelnya untuk ditempel di situ, lighting utama atau main light-nya harus dari sebelah kanan juga. Gitu. Jadi ketika digabung dia menjadi natural. Sederhananya begitu sederhananya. Jangan misalnya background-nya ini matahari, si model kita foto di studio pakai lampunya dari sebelah kiri. Digabung mataharinya jadi dua. Ya kan? Jadi aneh nanti. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi, terima kasih. Manipulasi dalam fotografi komersil itu wajar, nggak salah. Oke, berarti itu sebagian salah satu mungkin tekniknya dengan cara seperti itu. Iya, betul. Itu toolsnya juga. Ya. Toolsnya. Itu ada lagi mungkin yang lain? Ini masih dengan Ravanza juga, mahasiswa DKV. Untuk bahan pendukung komposisi fotonya, Bapak itu bahan sendiri atau ngambil dari internet, Pak, seperti Shutterstock? Oke. Kalau saya punya stok, saya pakai punya sendiri. Tapi kalau saya nggak punya, saya beli. Oke, beli. Misalnya ada foto waktu itu mau motret kopi kapal api. Kebetulan talentnya Agnes Monica. Tapi backgroundnya mereka ingin jam di Eropa gitu, yang gede gitu. Saya bilang, waduh asik dong, saya pergi ke Eropa dong nih. Mereka, waduh nggak ada budgetnya, gitu kan. Wes kalau nggak ada budgetnya nggak apa-apa. Agnes Monica saya foto di studio. Lantas jam yang besar, jam di Eropa itu, saya beli stok foto. Saya beli, nah terus digital artist saya menggabung. Itu jatuhnya lebih murah. Kira-kira kayak gitu. Tetap harus yang berlisensi ya, kalaupun kita mau menggunakan dari lain. Kalau kita beli kan ada ini perjanjiannya. Ini akan dipakai untuk apa, berapa lama, itu ada tuh perjanjiannya. Oke, jadi nggak boleh sembarangan juga. Apa-apa. Jangan main comot. Iya. Ini masih ada nih Bang, ternyata banyak yang bertanya ini. Oh gitu. Ini ternyata saya nggak bisa lihat di tempat saya tuh, cuman berapa?
Di tempat saya cuma beberapa aja. Ini dari Evelyn, mahasiswa DKV UBM. Mau tanya, sejak kapan Bapak mendalami bidang fotografi? Oh, tadi sebenarnya sudah dijawab ya, Pak. Waktu pertama ya, tapi nggak apa-apa, kasih tahu aja. Saya mulai di komersil fotografi atau freelance tahun 90. 1990. Gitu. Tapi kalau menjadi fotografer sebetulnya dari tahun 86. Oh, sudah mulai. Di majalah kan, 87, 86, 87 itu di majalah. Tapi kalau benar-benar komersial fotografer dan freelance tahun 90. Jadi, udah lama ya, tuanya. Jadi ya, waktulah yang sebenarnya berbicara ya, Pak ya, pengalaman. Pengalaman ya. Oke. Ini masih saya lanjutkan lagi pertanyaannya dari Angelin Widi atau Maria di sini namanya. Maria mahasiswa aktif dari DKV Universitas Bunda Mulia. Mau tanya mengenai di bidang fotografi, saya sudah memiliki minat fotografi sejak SMP hingga sekarang. Saya sudah terjun di dunia fotografi sejak awal kuliah, tetapi foto dengan non cahaya, foto siluet dalam tanda kurung. Saya mau pindah genre dengan foto orang dengan full cahaya alami. Bagaimana caranya untuk berpindah hati nih dari yang non cahaya menjadi yang full cahaya dalam fotografi? Saya agak bingung loh kalimatnya, foto dengan non cahaya. Iya. Padahal foto harus pakai cahaya. Foto non cahaya itu nggak ada foto, nggak mungkin, nggak mungkin terjadi foto tanpa cahaya, nggak akan bisa direkam. Ya, jadi itu harus mungkin istilahnya yang beda. Iya, istilahnya. Tapi yang pasti mau siluet sekalipun itu pasti ada cahaya. Betul. Kita melawan cahaya kan, kayak di depan kita, belakang si objek. Nah, itu menjadi siluet. Berarti ada cahaya itu. Yeah. Kalau nggak ada cahaya itu. Mungkin ini maksudnya adalah dengan lighting ya mungkin ya Bang ya. Dia pengen dari yang tadi pakai lighting dengan cahaya yang alami seperti itu. Dengan full cahaya alami. Oke lah, kita asumsikan gitu aja ya. Yeah. Pokoknya yang penting dia pengen pindah gitu kan. Untuk berpindah ke lain hati katanya. Bagaimana caranya untuk berpindah hati dari yang non cahaya menjadi yang full cahaya dalam fotografi, foto model, foto gedung dan lain-lain. Nah, tapi yang pasti saya garis bawahi dulu, ketika kamu motret siluet, motret apapun itu udah ada cahaya sebenarnya ya. Harus tahu dulu itu dasar banget soalnya. Bahwa itu pakai cahaya. Nah, untuk mencintai bidang fotografi yang dengan full cahaya istilahnya tadi itu, ya kita motret apapun yang kita inginkan. Kalau tadi dibilang pengen foto model, pengen foto gedung dan lain-lain, ya fotolah dulu semua. Misalnya mau motret model, ya fotolah model. Kalau misalnya modelnya nggak ada yang harus bayar, kan fotolah teman-teman di sekelilingmu. Potretlah mereka gitu kan. Bisa orang tua kita, bisa siapapun. Atau teman-teman yang punya pacar sama pacarnya lah di foto gitu misalnya. Buat melatih dulu tuh, melatih gimana sih memotret orang. Memotret manusia itu kayak apa, mengarahkan dan sebagainya itu seperti apa. Begitu juga misalnya foto gedung kan, dia tanya ada foto gedung kan, dia bilang foto gedung lain lagi yang harus dipelajari, bagaimana menyadari tentang perspektif. Arsitektur itu, bangunan itu perspektif menjadi satu yang penting, dan penggunaan lensa pun harus dikuasai. Kayak motret arsitektur, gedung dan sebagainya, udah pasti lensa sudut lebar yang diutamakan. Apa itu lensa sudut lebar? Yaitu wide angle. Ya. Sementara motret model cenderung menggunakan lensa normal atau medium tele, cenderung seperti itu. Jadi mending satu-satu dulu, jangan semuanya, ya kan? Satu-satu dulu. Oh ini dulu di dalam ini gitu. Kalau ternyata bosen nggak suka pindah baru. Bosen lagi nggak suka pindah lagi. Atau suka semua, ya nggak apa-apa dilakukan. Yang penting lakukan dengan penuh kecintaan, dengan penuh passion, dengan penuh gairah untuk berkarya, itu yang penting. Jangan berkarya, oh si Anu bikinnya gitu, atau ini trennya lagi begini, terus bikin gitu, jangan. Itu kita nggak akan jujur dengan diri kita. Coba lah, ikuti kata hati, saya pengen bikin apa sih? Gitu.
itu akan lebih menyenangkan, itu akan lebih langgeng. Gitu cerita. Penuh hati ya Bang ya. Menikmati lah, menikmati. Oke, ini ada Mudah-mudahan terjawab. ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Marianya. Ini ada pertanyaan lagi dari Dimas Adi Nugroho. Ya. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Boleh cerita gimana proses kreatif pas motret, Pak? Kayak kalau di industri itu gimana ya? Atau sistem kerjanya mungkin ya Bang ya? Karena saya selama motret untuk freelance komersil nggak ada alur tertentu, Pak. Terima kasih. Seperti itu. Itu harus ada alurnya. Sebetulnya yang tadi saya ceritakan loh. Jadi dapat job dari klien atau biro advertising gitu. Oke lah, misalnya tidak biro advertising, mungkin teman-teman dapat jobnya langsung dari klien. Yang penting digali dulu dari klien itu. Apa yang mau dibuat? Sebetulnya apa yang diharapkan oleh si klien? Ya, misalnya kliennya ngomong, oh saya mau cuma motret air mineral gitu kan. Air mineral mau digimanain? Itu harus jelas, harus digali, harus ditanya dengan detail. Karena kalau misalnya cuman dong saya fotoin air mineral ini misalnya gitu kan, cuman begini. Sementara imajinasi sebagai fotografer, oh produk nih, berdiri aja begini, taruh di background putih atau foto flat kan? Ternyata harapannya klien bukan begitu. Klien berharapnya pengen fotonya nih botolnya melayang, ya kan? Terus tutupnya terus dari sini keluar flash gitu kan? Backgroundnya matahari terbit, nah, itu harus digali, harus dikorek dari klien. Maunya seperti apa? Begitu klien sudah mengutarakan semua harapannya, nah baru kita pelajari. Kira-kira ini bisa nggak kita mengeksekusinya? Kalau ilmu kita belum sampai, nggak usah malu bilang, waduh, yang lebih senior ya misal. Gitu kan. Tapi kalau kita kira-kira bisa, baru kita bisa hitung kan apa yang dibutuhkan dan sebagainya, baru kita tentukan tanggal pemotretannya. Sehingga ketika hari pemotretannya itu, hari H-nya itu, semua udah siap. Jangan sampai hari H-nya pas mau motret, wah ini kurang ini, kita nggak punya nggak punya itu, gitu kan. Itu penting banget. Semua dipersiapkan dengan matang, sehingga ketika klien melihat kita pun dia melihatnya ini profesional orang. Gitu. Itu penting banget. Jadi pre-production itu, seperti yang tadi saya katakan di awal, pre-production itu penting banget. Gitu. Ada lagi? Sudah dijawab ya. Jadi intinya pre-production itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Ya? Betul banget. Jadi nggak usah takut walaupun sebenarnya klien itu mintanya apa, asalkan kita tahu konsep yang mau dia inginkan, kemudian pre-production kita sudah matang. Gitu. Oh, pasti lancar semuanya. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Ini masih ada lagi di bawahnya. Boleh. Ayo lah. Ini dari Selin. Mahasiswa DKV UMN Gading Serpong. Awal baru jadi freelancer fotografer, bagaimana cara Bapak mendapatkan klien? Submit portofolio ke email klien, menawarkan jasa sendiri, misalnya ke Gulaku, atau memang ada koneksi atau kenalan? Oke. Tentu eranya beda ya. Ketika zaman saya dulu tentu akan beda dengan sekarang. Kalau dulu saya bikin portfolio cetakan, saya buat 500 eksemplar, saya daftar, klien-klien yang akan saya kirim, semua saya daftar, atau saya kirim tuh portfolio, saya sebar, saya kirim ke berapa banyak target kita. Sebetulnya kayak orang jualan juga, kayak orang jualan, maksudnya jualan yang lain ya. Oh, gue pengen jualnya ke anu. Portfolio kita kirim ke mereka. Begitu udah kirim, berapa hari kemudian kita kontak. Udah terima belum? Gitu. Tapi tentu kan kita harus punya database dulu nih. Klien-klien kita itu di sana yang bertanggung jawab atau person di sana yang harus kita hubungi. Jadi seandainya punya relasi yang ada di sana itu ya bagus.
bagus. Itu akan lebih mudah kan, akan mempermudah. Membantu ya, lebih membantu. Membantu. Kalau misalnya kita ada kenalan di satu perusahaan, ya itu akan sangat membantu. Tapi kalau nggak ada, ya kita harus berusaha nyari. Nah, kalau di era sekarang kan sebetulnya banyak perbedaan juga. Bikinlah portfolio itu udah pasti lewat apa misalnya kayak sosmed, bikin Instagramnya buat promo, bikin website-nya, ya kan? Dan begitu ada klien, kita kasih linknya, kasih tahu lah, ini portfolio saya ini loh, ini gitu. Itu tentukan target klien kita itu siapa, harus kita tentukan, harus kita cari, harus kita kalau perlu didatangin. Misalnya saya cuma mau makanan, wah di satu mall ini ada banyak restoran kan di situ. Kalau perlu tiap restoran kita samperin, tanya di situ siapa nih, manajernya siapa, saya mau kenalan, saya punya nih kartu namanya, saya kasih misalnya gitu ya, kalau kalian mau lakukan itu ya. Kalau saya sekarang udah nggak melakukan itu. Kalau ini maksudnya untuk kalau kita baru mau mulai ya. Ada pemula. Temukan si manajernya, kasih portfolio kita, bisa begitu. Itu paling sederhananya seperti itu. Oke, jadi memang peran portofolio itu sangat penting ya. Penting. Diri kita klien juga kan. Gitu. Benar. Jadi harus benar-benar mempersiapkan portofolio yang paling maksimal. Semaksimal mungkin, sebagus mungkin, sekeren mungkin lah pokoknya. Iya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari question box story pameran Lawang DKV-nya, Bang. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan juga dari luar Google Meet-nya. Gitu. Ini bagaimana dari Dennis SR, bagaimana penerapan golden ratio dalam fotografi? Golden ratio. Tunggu, samakan dulu persepsinya nih. Ya. Golden ratio ini maksudnya apa dulu nih ya? Mungkin Mas Wisnu tahu nggak? Mungkin golden ratio itu yang special Fibonacci itu, Bang. Bagaimana? Yang apa namanya untuk layout, biasanya golden ratio, perhitungan golden ratio itu. Komposisi. Perbandingan gitu. Iya. Oke. Itu kan ada dasar, ada basic ya dalam framing. Betul. Kita bagi misalnya 3 gitu kan? Iya. Nah gitu. Itu sebenarnya gini. Saya tuh orang yang kadang-kadang suka nabrak aturan. Saya kadang-kadang suka males terlalu berteori. Tapi nggak apa-apa. Itu pelajarilah basicnya. Basic komposisi itu penting banget untuk pemula menyadari bahwa meletakkan benda, meletakkan subjek di titik tertentu yang akan menjadi pusat perhatian, ya? Iya. Karena framing ini segi 4 gini, kita bagi tuh 3 kan. Titik-titik itu penting, titik-titik yang bukan di tengah misalnya, sehingga menjadi sesuatu yang biasanya sepertiga di atas. Kalau landscape tuh kan garisnya jangan terlalu di tengah, sepertiga ke atas, garis horizontal, sepertiga di bawah gitu kan. Itu pokoknya pelajarilah semua secara dasar. Tapi begitu udah mengenal, nggak usah pusing mikirinnya. Dengerin kata hati. Oke. Dengerin kata hati. Karena itu yang nanti akan membedakan ya satu orang dengan orang yang lain. Kata hati itu yang harus didengarkan. Misalnya ketika kita membingkai satu subjek, kok gue senengnya ini nih. Nah, lakukanlah itu. Tapi dasar-dasar tadi emang harus dipelajari, mutlak ya. Golden ratio segala macam lah itu. Terus misalnya basic teknik, itu semua pelajari. Saya selalu kasih saran begini, pelajari semua dasar itu, sengelotok-ngelotoknya, habis itu lupakan. Untuk bereksplorasi ya Bang ya. Contohnya apa? Contoh sederhana, ketika kita belajar naik sepeda, atau naik motor. Ketika kita belajar naik motor, kan kita mesti mikir nih, pencet kopling, gas, masukin gigi, itu kan kita mikir tuh semua ya. Semua kita pikir gitu kan. Sampai kita mahir, sampai kita udah nggak mikir lagi itu, terus pikiran kita apa? Tujuan dengan. Saya mau dari ITERA pergi ke
mall di Lampung apa namanya? MBK. MBK, iya kan? Dari acara saya mau ke MBK nih, mau pacaran misalnya di MBK gitu kan. Saya udah nggak mikir kopling, gigi, gas, udah enggak. Udah tujuannya aja. Oh, keren deh jadi bisa. Wah, siksak kayak apa gitu kan. Nah, dalam fotografi juga gitu. Pelajari semua elemen kamera maupun lighting dan sebagainya, komposisi, framing, ikutin semua. Pelajaran itu lakukan sampai itu melekat jadi bagian dari tubuh kita. Nah, ketika kita motret itu udah nggak usah mikir. Udah kita ngeliat enaknya gitu. Ini enaknya gini. Terus buat melatih insting kita setiap hari, melatih naluri kita framing. Teman-teman zaman sekarang nih seneng enak banget. Digital, pakai HP. Pakailah ini HP. Setiap hari bikin 3 frame. Apapun yang ada di sekeliling kita foto. Misalnya selagi duduk ini ngeliat, ini kok di meja nih lucu juga nih framing, ada gelas kita nih, gelas. Foto ada cahaya jatuh deket gelas, nah foto lah itu. Terus apalagi pas lihat gitu, lihat jempolnya temen mungkin lucu jempolnya, foto. Itu nanti, tapi jangan habis foto didiemin. Habis foto, ketika duduk manis, matiin, dilihat. Nah, itu sebetulnya proses tuh. Proses mata kita melihat segala objek dalam bingkai segini. Enak apa enggak, itu di situ. Itu latihan. Sebenarnya latihan fotografi itu kalau buat saya kayak latihan silat. Tiap hari harus dilatih. Begitu kita saatnya bertanding, wah gerakannya kita udah lincah ya, udah mahir. Nanti kalau udah mahir, nggak usah mikir lagi teori. Kayak misalnya tadi saya bilang yang naik motor nih, coba deh nanti nih teman-teman misalnya mau pergi, coba diingat-ingat misalnya pas lagi nyalain motor, coba deh kata Mas Roy ini, coba hafalin lagi, kopling, gitu-gitu. Oh pasti motornya gini, sendat pasti. Karena otak kita jadi mikirin banget gitu kan. Iya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Menarik sekali analoginya ya Bang. Jadi memang sebenarnya utamanya adalah fokus mencari goalnya mau seperti apa sih kan. Iya, betul banget. Di sembari kita juga belajar dasar-dasarnya juga, jangan lupa untuk itu. Kalau dasar harus banget. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi ya Bang pertanyaannya, ternyata banyak ini. Oh gitu ya, ada tambah. Mungkin ini kan kita sampai jam 5 kurang lah. Oh jam 5. Oh kira sampai jam 4. Boleh. Ini saya kasihan kalau teman-teman sudah. Betul. Makanya waktu saya lihat di flyernya ya, dari jam 3 sampai jam 4. Saya mikir, kok apa 1 jam? Iya. Nanti kalau misalnya mau ada kesempatan, saya bisa sharing juga tentang ada beberapa frame aja behind the scene di suasana motret di tempat saya itu seperti apa sih gitu. Nanti bisa boleh. Atau di sharing dulu ya Bang ya. Sharing dulu. Boleh. Biar kebayang ya. Biar kebayang. Tapi sebelum kita lihat, saya wanti-wanti nih. Jangan berpikir untuk bikin foto yang keren itu seperti yang saya bikin. Karena itu udah complicated. Jangan. Nanti pikirannya takutnya supaya bagus harus kayak Mas Roy ini pakai gini. Jangan. Karena saya penganut pakailah apapun. Oke. Karena yang kamu punya itu yang terbaik. Itu sebagai tools ya Bang ya? Itu, tools yang kita punya sekarang itu yang terbaik. Udah, gitu sih. Ya. Coba kita share lagi sebentar. Mana dia tadi? Lah kok. Present screen. Oke. Ini dia, tunggu geser dulu ya. Oke. Maaf Bang Roy, belum kebuka di sini. Belum kebuka ya? Oke, nah saya kecilin dulu ini sedikit. Share. Ini ya? Oke. Sudah muncul? Oke. BTS Garuda Indonesia. BTS maksudnya behind the scene ya? Behind the scene Garuda Indonesia. Nah, biasanya klien itu akan ngasih pekerjaan ke kami berupa ini. Sorry, ini dia. Ini layout yang di drawing ya kan? Iya. Drawing, nah kayak gini. Ini Roy, kita mau bikin seperti ini gitu. Nah, ini foto yang saya buat.
Foto yang saya buat ini jadinya, ya. Terus kayak apa sih prosesnya, coba kita lihat. Nah, ini suasana memotretnya. Wah. Jadi ini memotretnya di dalam studio sebetulnya. Kalau ini gini, nah ini dalam studio tuh. Lagi di setup, itu di lantai itu pasir laut. Tuh, coba dilihat seperti itu. Oke. Jadi ketika motret pun banyak orang kan di sekeliling nih. Itu full set berarti ya Bang ya? Kenapa? Full set ngeset dalam studio berarti ya? Ya, ngeset. Nah, tapi lihat dulu nih, nanti habis seperti itu, coba tuh, ketika kerja, yang mengelilingi seorang fotografer itu banyak banget ya. Semua bisa pada komen, bisa pada ngomong, kepalanya banyak, setiap kepala punya mulut, setiap mulut bisa bunyi. Nah, bisa komentar deh semua. Jadi sarafnya harus kuat juga kalau jadi fotografer. Nah, ini suasananya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Hasil fotonya adalah ini. Ini tapi belum di DI, belum di editing. Baru digabung dengan butuh pohon di belakang, ya, butuh langit, laut. Ini jadinya. Oke. Gitu. Kebayang ya? Jadi dari suasana ini begini pemotretan ya. Ini hasil yang disepakati, yang lain bilang, oh udah kita suka ini, ya. Baru ini ditambahin yang belum selesai, dikasih langitnya, dikasih lautnya, proses Photoshop inilah jadinya. Tuh, coba sekilas ini berubah menjadi ini. Wah, ternyata effortnya luar biasa Bang. Banyak, iya, nggak asal. Tapi itu lanjutkan Bang Rangga, gimana? Oke, ini yang Garuda ya. Terus ada satu lagi apa ini? Nah ini Monty. Ini juga konsep yang dikirim ke saya. Nah, saya kan harus mengkalkulasi nih apa-apa sih yang harus saya perlukan, apa-apa yang saya butuhkan gitu kan. Nah ini proses memotretnya. Itu ketika setup lighting, satu-satu lighting saya ukur, saya hitung. Setiap arah cahaya pun dihitung. Ini di ruang rias, modelnya lagi di make up. Ini setting, mempersiapkan apa properti-properti yang di meja ya. Kru artistiknya ya. Kru artistiknya. Terus itu adegannya seperti ini. Ini suasananya gitu ya. Nah, fotografer juga harus menata elemen-elemen kecil, dia harus atur. Itu digabung-gabung semua menjadi ini. Ini dia final. Oke. Gitu. Cukup jelimet ya. Gitu ya, itu buat gambaran aja, buat ilustrasi singkat. Gitu. Cuma mungkin ada pertanyaan sedikit Bang Roy. Boleh. Tadi itu yang waktu pas ketika sudah selesai foto sesi yang di studio itu kan ada berkerumun dengan teman-teman. Mungkin ada si klien, apakah ada di lokasi itu juga? Oh iya ada, itu sebagian besar klien. Oh gitu. Itu sorry. Coba ya kita lihat lagi ya. Iya. Itu sebagian besar klien. Berarti keterlibatan klien itu memang langsung dari proses iya, benar. Awal ya. Ketika pemotretan mereka ikutan tuh. Nah, kok ini nggak muncul? Oh, sudah, cuma tadi belum dibuka ini. Oke. Nggak bisa ya? Filenya belum ketutup tadi. Ketutup ya? Oh, di mana dia? Coba. Back. Stop dulu. Oh, ini dia. Oke. Dia nih. Iya, bentar, kita cek lagi.
Iya, di belakang gitu. Ini ya, muncul ya Mas? Muncul. Ya, oke. Kita lihat yang mana, yang ini misalnya. Inilah kita lihat ya. Nah ini sebagian besar klien. Kursor saya kelihatan nggak? Kursor saya bergerak. Iya. Nah, ini dari sini nih, dari sebagian ini ke sini nih klien nih. Oh, di yang baju kotak-kotak juga ya? Tim saya tuh ini, di sini tim saya, ini tim saya, sebelah ini tim saya. Nah, yang di sini nih klien semua nih. Ada dari yang punya produk, ada yang dari advertising-nya, gitu. Jadi benar-benar makanya tadi saya bilang setiap kepala punya mulut, setiap mulut bisa komen, nah kan? Jadi seru kan? Paham. Gitu. Menarik sekali prosesnya ternyata ya. Jadi tidak boleh sembarangan juga untuk menghasilkan sebuah karya seperti itu Bang ya. Khususnya karya komersil ya. Kalau misalnya yang personal tentu beda lagi proses kreatifnya. Proses kreatifnya akan lain lagi. Gitu. Oke, kita masih punya waktu 20 menit lagi. Boleh. Mungkin ini saya lanjutkan lagi pertanyaannya Bang. Boleh. Boleh. Sebentar. Nah, ini dari Ahmad Zaki Ramadan. Yang lebih baik mencoba semua genre fotografi atau fokus ke satu genre? Oke. Sebenarnya kalau mau praktis satu-satu. Ya, sebetulnya artinya lebih fokus. Tapi untuk permulaan banget, kalau mau diicip-icip semuanya silakan aja, ya kan? Sampai berasa bahwa, oh, gua kok rasanya lebih srek kalau motret misalnya model misalnya gitu, misalnya. Atau kok gua lebih srek kalau motretnya food fotografi atau gua lebih srek motret landscape gitu kan? Kan bisa kita rasakan. Saya nggak bisa bilang bahwa oh semua kamu coba deh gitu. Tapi sebenarnya kita harus dengerin kata hati kita. Mana yang paling kita melakukannya nggak capek, nggak bosen. Nah itu berarti kita suka. Intinya adalah bekerjalah, lakukanlah hal yang kita sukai. Gitu. Jadi sampai lama pun kita akan betah. Teman-teman bisa bayangin. Dari tahun berapa saya kerja sampai hari ini dari tahun 90. Ya kan? Sekian puluh tahun saya motret. Tapi kalau misalnya kalau saya nggak mencintai apa yang saya lakukan, pasti udah bosan kemana-mana ya kan? Gitu. Jadi dengerin kata hati kita, mana yang paling kita suka, ya itu yang digali dalam. Sebaiknya sih itu saran saya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Mas Zaki ya. Jadi kita harus kata hati itu yang utama juga ternyata. Utama, betul. Kan fotografi itu juga bidang art. Betul. Seni juga. Nah, seni itu kan nggak jauh dari perasaan, dari rasa, dari hati itu dekat banget. Jadi kita kalau melakukannya dengan kecintaan, dengan mata hati kita melakukannya, pasti hasilnya juga akan lebih keren. Siap. Gitu. Ini saya lanjutkan lagi dari Kusuma dari DKV Tera. Mungkin bisa diceritakan bagaimana cara Bapak dulu mendapatkan klien pertama kali dunia fotografi komersil. Oh tadi sudah dijawab ya Bang ya? Sudah ya? Masalah pakai portfolio tadi ya? Yang kemudian di bawahnya ada Dimas Adi Nugroho. Wah ini dari Dimas lagi. Saya mau tanya lagi Pak, kalau untuk foto komersil bukan produk, contohnya misalnya klien kita itu di bidang pariwisata. Nah, kalau foto produk kita bisa mengatur gimana posisi atau kondisi produk tersebut. Mau dibuat seperti apa. Tapi kalau foto komersil itu kayak bidang pariwisata contohnya, foto pesona Indonesia. Selain kita harus tahu golden hours dan ide atau konsep, apalagi yang perlu kita persiapkan? Oke. Gampang sebetulnya. Pariwisatanya untuk apa misalnya? Katakanlah misalnya untuk pariwisata Lampung, nah kan, misalnya, pariwisata Lampung. Ya kita pelajari di Lampung itu kawasan-kawasan wisatanya yang menjual, yang unik, yang menarik itu di mana aja. Sebutin misalnya
pantai Gigi Hiu, terus Ya. apalagi ya, Waikambas, ada apa gitu kan. Nah, ya berarti kita akan memotret alam di sana. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan kita sadar betul, misalnya di Gigi Hiu itu motret yang paling bagus itu jam berapa, ya kan? Angle-nya dari mana yang paling bagus. Nah, butuh waktu. Ada riset juga di sana. Ada riset. Nah, harus datanglah ke sana, pelajari paling bagusnya gimana gitu kan. Terus perangkat kita juga berarti perangkat untuk memotret landscape, Iya. ya kan? Perangkat kita udah nggak butuh lagi lah lampu-lampu foto gitu kayak di studio, udah nggak perlu kan berarti. Karena yang akan kita capture adalah alam di sana. Karena kita akan meng-capture alam ya, pelajari alam yang ada di sana. Jam-jam tertentu yang paling bagus. Jangan misalnya siang bolong kita motret ya udah pasti jelek lah, dijamin. Mataharinya di atas tuh udah landscape tuh udah tidak dianjurkan lah memotret landscape, mataharinya jam 12 siang gitu kan. Samping kepala kita juga cenut-cenut kena matahari. Nah, udah gitu cahayanya pun nggak bagus. Kan paling bagus kalau landscape pagi hari, pagi banget. Nah, harus rajin bangun pagi. Habis udah nongkrong tuh di sana, ya kan? Atau sore misalnya, sore juga harus betah tuh nungguin sampai matahari hilang. Udah nungguin mendung pula. Besok balik lagi gitu. Masih mendung balik lagi. Nah, itu important untuk landscape. Begitu dapat karya-karya foto landscape, daerah wisata yang keren-keren, nah itu kan bisa menjadi shoot, menjadi image untuk mempromosikan pariwisata. Itu baru landscape-nya. Kalau misalnya mau dibumbuin pakai model, nah Oke, betul. terlibat lagi kan? Iya. Sambil nunggu matahari bagus, pakai model, ada orang-orang lagi di sekeliling kita, nah lo seru kan? Itu banyak yang harus dipelajari. Jadi memang fotografi kalau kita mau serius memang nggak bisa terjawab oleh tips-tips singkat. Ada effort, ada usaha, ada belajar, mendalami bidang fotografi yang dasar itu benar-benar didalami. Terus apa yang mau kita lakukan? Kayak tadi, kita pariwisata untuk landscape, ya udah itu. Begitupun di Waikambas, kita mau motret Waikambas di sana. Apa sih yang kira-kira menarik untuk wisatawan di sana? Ternyata gajah, ada atraksi gajah misalnya. Nah, itu juga kan harus kita pelajari, harus riset lah. Seperti Mas Wisnu bilang tadi, riset penting banget itu. Harus. Gitu. Ya. Jadi bicara fotografi juga kan sudah dibilang di awal, fotografi adalah melukis cahaya ya Bang. Melukis dengan cahaya. Nah, iya dong. Perlu sekali sebenarnya pengetahuan jam-jam berapa yang memang harus kita mendapatkan momen yang bagus kan. Yang bagus, benar banget. Karena kita di Katulistiwa ini kan magic hour-nya pendek-pendek tuh. Betul. Berapa jam, sore berapa jam. Jadi harus sabar gitu. Harus sabar. Udah gitu ditimpa mendung, timpa hujan lagi. Wayo. Wah, ini ada kawan saya dosen dari Malang, Bang. Jadi ada Pak Wahyu Arizal, ini teman di Pasca dulu. Oh gitu. Dia fotografer juga sekarang. Dia bertanya, pernah nggak Bang Roy ngerasa bosan atau stuck sama fotografi atau profesi fotografer? Terus bagaimana mengatasinya? Apa perlu eksplorasi sesuatu yang baru? Iya. Atau bagaimana? Oh, pernah. Pernah banget. Orang mungkin banyak yang kadang nggak percaya bahwa kerja foto kok bosan sih gitu kan. Tapi begitu kita kerja menjadi profesi dan kita melayani orang lain katakan, itu ada pressure kan. Ada pressure, ada tekanan, ada seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ada kejenuhan pasti. Pernah satu masa itu saya sampai 3-4 bulan saya nggak mau motret. Karena saya merasa jenuh. Dan sampai kejadian itu di galeri foto jurnalistik karena dibuat berita di flyernya. Oh gitu Bang. Kan itu menarik juga. Sebenarnya itu kalau diceritakan itu bisa satu sesi sendiri loh.
Tapi saya ambil singkatnya aja ya. Iya. Saya ambil singkatnya. Untuk mengatasi kejenuhan itu, lakukanlah, kalau saya, jenuh di komersil, saya melakukan fotografi yang, saya membuat foto-foto yang personal project tadi saya bilang. Oke. Nah, itu buat balancing, buat keseimbangan. Kebetulan saya misalnya suka binatang, kadang kalau simpelnya aja, saya pergi aja ke kebun binatang. Saya motretin binatang di sana, hanya buat senang-senang aja. Atau saya misalnya bikin lagi project apa, seperti sekarang nih saya lagi bikin satu project personal juga, judulnya Colors. Jadi saya cari model, saya konsepkan pengen warnanya gold semua. Nah, saya minta makeup artis saya warnain dia gold. Oke. Hijau, saya minta dia hijau. Itu personal project. Itu personal project yang benar-benar tidak ada klien. Dan karena tidak ada klien, jadi happy saya melakukannya. Gitu. Itu buat keseimbangan, buat mengatasi kejenuhan. Nah, atau lebih simpel lagi, saya kadang jalan-jalan, street fotografi. Oh, Saya juga sambil jalan-jalan ya, Bang. Misalnya, saya jalan lah, saya mau kemana nih? Katakan ke Pasar Burung misalnya. Pergilah saya ke sana. Bikin aja foto street sesuka saya gitu kan. Habis pulangnya juga udah seneng, udah imbang lagi rasanya. Gitu. Jadi lakukan pekerjaan yang tidak rutin. Ya kan? Begitu kerja rutin, motretin model yang cantik-cantik tiap hari, bosan juga ternyata. Bosan juga, begitu jenuh, udah nyetrit ya, pergi ke pasar misalnya, ke motret, gitu. Itu yang kalau saya melakukannya seperti itu. Itu mudah-mudahan Mas Wahyu kalau lagi jenuh bisa ketemu juga ya hal yang menghilangkan rasa bete-nya. Iya betul. Ternyata Bang Roy juga ada sisi-sisi manusiawi untuk jenuh. Oh iyalah. Rutinitas itu ya Bang. Iya, rutinitas itu bisa bikin kita bosan, bikin kita jenuh. Tapi yang bisa mengatasi adalah diri sendiri. Jadi kita sendiri, benar. Kita harus cari itu. Itu lagi. Boleh. Jadi dari Maria DKV UBM, bertanya lagi Mbak Maria. Boleh beri motivasi kepada orang-orang yang masih pemula di bidang fotografi. Minta motivasinya Bang. Motivasi, waduh. Motivasi. Sebenarnya, oke. Kadang kan di era sekarang ini kita suka bingung. Maksudnya bingung tuh, fotografi tuh hampir semua orang motret. Kayaknya semua orang bisa motret, gampang tuh motret. Dianggapnya gitu kan jadinya gitu. Terus kadang-kadang kita kebingungan mencari semacam apa sih kiblat kita nih, fotografi kita misalnya gitu. Nah, nggak usah sungkan untuk cari para maestro dunia. Zaman sekarang kan gampang, kita tinggal googling, cari, misalnya senang minat kita di street foto, carilah street fotografi, siapa yang paling keren. Atau minat kita di fashion, carilah fashion photographer yang paling keren dunia ya, yang seluruh dunia lah, maestro dunia. Coba pelajari karyanya, lihat seperti apa. Banyak-banyak, ulang-ulang dilihat. Itu bisa merangsang kita juga untuk semangat kan. Untuk punya gairah, wah gue punya target, gue punya impian seperti itu misalnya gitu. Iya. Itu salah satunya ya. Carilah idola gitu. Idola kita cari. Setiap orang pasti punya idolanya kan. Saya pun banyak idola saya gitu ada pasti. Itu yang membuat semangat. Sama tips lain adalah dari saya banyak-banyak menikmati karya seni yang lain. Misalnya musik, baca buku, coba nikmati. Karena itu semua yang akan memperhalus perasaan kita, memperhalus rasa kita. Kalau fotografi nggak lepas dari rasa, ya kan? Betul sekali. Jadi tetap itu. Saya sengaja memperbanyak masalah rasa yang saya bilang. Karena udah terlalu banyak orang yang membahas fotografi terlalu gadget, teknologi, ya. Terlalu gear yang dibahas bahwa supaya keren fotonya pakai gearnya ini, enggak. Bukan itu. Jadi nggak perlu takut ya Bang ya? Nggak perlu takut. Bukan itu kok. Bukan gearnya yang membuat bagus, tapi diri kita yang membuat foto itu jadi bagus. Begitu sebenarnya.
Siap, terima kasih. Gitu, Mas. Ini mudah-mudahan bisa memotivasi kawan-kawan. Jadi nggak perlu, Semoga ya. sebenarnya nggak perlu minder dengan alat dan seperti itu ya Bang ya. Iya, benar. Jangan. Adalah seninya ya Bang ya. Tetap itu bidang seni, jadi ya sense of art-nya itu yang kita gosok terus. Siap. Oke. Oke Bang Roy, mungkin pertanyaannya sudah semua terjawab oleh Bang Roy. Alhamdulillah. Jadi ini banyak kawan-kawan juga dari daerah lain Bang, mengapresiasi ternyata banyak yang antusias untuk kegiatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa teman-teman bisa dapat pencerahan dari Bang Roy bagaimana memotivasi diri seperti itu. Iya, mudah-mudahan ya. Ngobrol singkatnya ini. Untuk selanjutnya mungkin mudah-mudahan kita bisa untuk kegiatan selanjutnya bisa saling tatap muka ya Bang Roy. Iya, saya berharap itu. Mudah-mudahan bisa datang ke ITERA Lampung. ITERA. Sip. Sembari menyambangi Waikambas ya. Enggak lah, langsung ke ITERA aja. Dari ITERA terus ngopi-ngopi. Oke. Sebelum saya tutup mungkin ada pesan dan kesan dari Bang Roy untuk sebenarnya untuk teman-teman fotografer atau yang baru memulai menjadi fotografer, terutama teman-teman di DKV ITERA ini kan baru belajar dasar gitu Bang Roy. Untuk ada mata kuliahnya ada ya di ITERA ada? Ada mata kuliah fotografi. Semester depan mereka akan kuliah fotografi, mungkin ada kiat-kiat dan saran dari Bang Roy untuk tetap bagaimana menjadi seorang fotografer seperti ini. Ya. Fotografi itu kan sekarang jadi aktivitas hampir setiap orang. Betul. Hampir setiap orang merasa bisa melakukan aktivitas fotografi dan memang kenyataannya begitu. Terutama di era digital ini kenyataannya seperti itu. Tapi nanti yang akan menjadi fotografer beneran pasti hanya 1-2 orang. Nggak bakal semuanya, dijamin. Saya suka menganalogikan misalnya, zaman dulu orang buta huruf, banyak banget orang buta huruf. Terus orang mulai belajar nulis. Terus zaman sekarang mana hampir nggak ada kan orang buta huruf. Semua orang udah bisa menulis, ya kan? Tapi kan tidak semua orang menjadi sastrawan. Tidak semua orang menjadi penyair, novelis, atau penulis yang jurnalis. Enggak. Ada beberapa orang yang jadi seperti itu. Yang lain nulisnya ya cuma nulis biasa. Mungkin nulis menu, mau belanja apa gitu kan. Fotografi juga seperti itu. Semua orang boleh motret, bisa motret. Tapi hanya orang yang punya kecintaan di fotografi, yang konsisten terus, dia mau belajar, mendalami terus dari dasar dan berkembang terus, nah itu yang bakal jadi fotografer. Jadi nggak akan semua juga jadi fotografer, percaya sama saya. Dari berapa? Sekarang nih yang dengerin acara kita berapa? 30-an orang ya? 30-an. Ayo kita taruhan yuk, kita lihat. Berapa yang bakal jadi fotografer? Saya tantangin. Kalau bisa semuanya jadi fotografer keren. Tapi paling cuma beberapa orang. Karena apa? Karena sebetulnya kecintaan dan konsistensi yang terus-terusan itu yang suka hilang di tengah jalan. Sebetulnya itu. Ya kan? Iya. Itu aja sih. Cuman penutupnya itu aja. Dan artinya buat yang benar-benar pengen, gue pengen jadi fotografer, nggak usah kecil hati juga. Kalau misalnya sekarang semua orang kok kayaknya gampang ya, nggak usah sedih. Kalau aku punya minat kuat, punya semangat kuat, punya passion di situ, kamu akan jadi. Iya. Gitu. Banyak. Wah, jangannya sangat bagus untuk teman-teman di Lampung khususnya ya, untuk teman-teman di Cafe ITERA, Bang Roy. Terima kasih. Ini audiensnya sebagian besar mahasiswa ITERA? Sebagian besar mahasiswa, tapi ada beberapa, tadi saya lihat ada dari Malang, dari Brawijaya, seperti itu. Politeknik juga ada tadi. Gitu ya. Mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan dari silakan Mas. Sharing kita sore hari ini. Iya. Tidak terasa juga sudah sampai jam
4:46 yang awalnya jam 4 selesai. Iya, bablas nih, kelewatan 46 menit. Nggak apa-apa, saya happy kok, saya suka. Ya ini mohon maaf sekali Bang karena memperpanjang waktu seperti Oh, nggak itu. apa-apa. Nggak Karena apa-apa, santai. saking antusiasnya teman-teman kita yang ada di Lampung ini gitu. Mungkin ada tiga apa namanya yang saya bisa rumuskan. Yang pertama dari hasil sharing kita adalah fotografi itu adalah skill, passion, dan attitude. Itu yang pertama. Jadi kita juga sebagai fotografer harus mendalami hal-hal tersebut. Selain itu juga menjaga bagaimana saling keterkaitan kita dengan klien, dengan orang di lingkungan sekitar kita. Ya, betul. Kemudian yang kedua adalah tahu tujuannya, tahu goalnya gitu loh. Sama seperti benar. Bang Roy tadi, kita naik motor kan kita udah nggak menghitung gigi berapa nih sekarang. Iya, itu dia. Itu sangat Tujuannya. menarik sekali. Dan yang terakhir yang menurut saya menjadi impresi sekali, rasa dalam fotografi itu sangat penting gitu ya. Jadi bagaimana kita mengetahui kemampuan diri, mengolah rasa kita, dan bukan fotografi itu bukan melulu mengenai gear atau toolsnya seperti itu, tapi bagaimana mengolah rasa seperti kita bekerja dalam berkesenian seperti itu. Ya, betul. Mungkin tiga hal itu yang dapat disimpulkan dari pembicaraan kita sore ini. Ya. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata, ada kekurangan dari kegiatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Amin, amin. Dan segera bertemu, entah itu di Jakarta ataupun di Lampung nanti. Boleh. Sekarang udah leluasa kan sebetulnya buat nyebrang ke Lampung atau udah belum? Buka. Udah ya, udah dibuka ya. Cuman kita harus persiapan untuk cek kesehatan dan segala macam itu tetap. Oh iya, tetap harus ya. Mudah-mudahan semakin membaik dan kita juga dapat segera berkunjung ke tempat Bang Roy. Oh silakan. Amin. Oke, untuk itu kegiatan sore hari ini atas nama Pameran Lawang, pameran DKV Prodi DKV ITERA yang dimotori oleh teman-teman mahasiswa angkatan 2019 di acara Taksho sore hari ini, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roy. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat sejahtera semua. Ya. Terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Mas Hadi. Waalaikumsalam. Dari Malang. Wih, jauh ya Malang. Jawa Timur. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir dalam forum kita hari ini. Kita masih ada beberapa kegiatan dalam acara pameran Lawang ini. Untuk tidak ketinggalan infonya, kalian bisa pantau terus ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Roy, selamat sore. Sampai jumpa, selamat sore. Yuk.